Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ketemu lagi di e-course Foodies ya. Hari ini saya akan share mengenai 30 cara mengontrol HPP agar tidak boncos. Jadi buat teman-teman foodpreneur yang saat ini punya pengalaman dalam menjalankan bisnis kuliner, kok omsetnya tinggi tapi HPP-nya bocor terus gitu ya. Atau mungkin seiring bertambahnya cabang gitu ya, bukannya tambah untung jadi makin rugi. Karena apa? Karena pengelolaan bahan baku yang ternyata tidak sesuai dengan standar, akhirnya tidak membawa keuntungan buat outlet, walaupun cabangnya banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari ke-30 hal yang akan saya share hari ini, bisa menjadi insight-insight baru ya buat teman-teman pebisnis kuliner yang saat ini sedang menjalankan gitu ya, agar siapa tahu di antara ke-30 itu ada poin-poin di mana, oh ternyata permasalahan saya di sini. Nah begitu teman-teman ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke 30 KPP, apa saja yang bisa membuat, keuntungan teman-teman tergerus ya. Nah mungkin teman-teman sekarang ngalamin ini atau enggak? Nah, ini penting nih teman-teman. Apakah saat ini teman-teman sering ngerasa syok atau panik gitu ya pada saat harga bahan baku naik? Pokoknya kalau setiap harga bahan baku naik nih, biasanya pasti itu kaget. Nggak ngerti ya cara ngitung produk cost-nya seperti apa? Karena mungkin nggak punya hitung-hitungan yang jelas. Sehingga kalau ditanya produk cost kamu berapa? Nah, nggak bisa jawab gitu ya. Atau mungkin ya tadi seperti saya bilang penjualannya udah bagus tapi profitnya segitu-segitu aja. Nah, pasti ada yang salah dalam cara kita mengelola HPP di dalam bisnis gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngomong jauh ya, kita harus tahu dulu dong sebenarnya HPP itu apa sih gitu ya. Kalau dari beberapa rangkuman literasi ya bisa disebut seperti ini, sebenarnya HPP itu adalah beban yang kita keluarkan secara langsung atau nggak langsung yang dipakai untuk memproduksi barang. Nah, untuk kemudian barangnya kita perjualbelikan. Nah, dari situlah kita dapat keuntungan, teman-teman. Jadi semakin tinggi biaya harga pokok, produksinya ya otomatis kemungkinan, pendapatan kita atau keuntungan kita juga akan semakin kecil gitu ya. Nah dari sini teman-teman, mungkin bisa mulai dapat gambaran ya sebenarnya HPP itu apa secara bahasa begitu ya. Nah sebenarnya di dalam bisnis kuliner yang termasuk HPP itu apa aja sih gitu ya. Nah teman-teman pasti nggak salah sorry, potong bagian itu ya. Satu, 2, 3. Nah, sebenarnya teman-teman ya, yang masuk biaya komponen HPP itu apa aja sih? Nah, yang pasti yang pertama adalah bahan baku ya. Nggak mungkin bahan baku nggak masuk biaya komponen HPP. Yang kedua packaging, ya. Yang ketiga adalah delivery cost. Kalau misalnya teman-teman misalnya membeli sebuah bahan baku yang dikirim dari supplier dari suatu tempat dan pengirimannya membutuhkan biaya. Atau ketika teman-teman menjual sebuah produk ke konsumen, misalnya delivery dan delivery itu pakai biaya ongkir kan, ongkirnya dibebankan ke kita. Itu bisa jadi masuk ke biaya komponen HPP atau memang ketika teman-teman memiliki, sebuah gudang atau, satu tempat di mana teman-teman harus menyimpan bahan baku dan tempat itu menyewa gitu ya. Nah, biaya storage ini adalah salah satu komponen yang juga masuk biaya HPP. Dan teman-teman tahu nggak sebenarnya ya, biaya HPP itu adalah biaya terbesar pertama biasanya dalam bisnis kuliner. Nah, kalau misalnya kita melihat dari, apa namanya, kacamata pebisnis-pebisnis kuliner yang sudah cukup besar gitu ya, dan brand-brand yang sudah cukup gede juga, biasanya biaya HPP itu bisa mulai dari 30 bahkan sampai 75% teman-teman. Nah, oleh karena itu, dengan adanya e-course 30 HPP ini diharapkan teman-teman yang sedang menjalankan bisnis kuliner dan mendapati ternyata bahwa keuntungannya terus tergerus karena HPP-nya boncos gitu kan ya. Nah dengan adanya 30 trik mengetahui HPP agar tidak boncos ini teman-teman akan bisa, mendulang keuntungan lebih banyak lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah tahu nih bahwa pentingnya HPP itu dikontrol gitu ya, kita harus tahu juga dong peran penting pengelolaan HPP ini apa gitu ya. Peran pentingnya pasti dengan kita memahami konsep, penghitungan harga pokok produksi, ya kita bisa akan mudah menetapkan harga jual yang kompetitif. Memudahkan hitungan laba rugi sudah jelas ya, bikin proyeksi keuntungan laba rugi lebih mudah juga gitu ya.
Terus yang keempat adalah kita akan lebih paham di mana kita dapat menurunkan biaya produksi dari satu atau dua bahan baku tertentu dalam satu menu, misalnya gitu. Yang ujung-ujungnya adalah untuk mengoptimalkan profit di dalam bisnis kuliner. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sampai ke situ teman-teman sudah mulai kebayang, gitu ya. Tujuannya apa sih sebenarnya pengelolaan HPP ini? Biar kita nggak salah lagi ngitung, ya. Jadi kalau kita salah ngitung HPP, kemungkinan besar untungnya juga hilang, gitu ya. Dengan menghitung HPP juga kita akan tahu ya, mana hal-hal yang harus diantisipasi ketika kemungkinan-kemungkinan penurunan keuntungan itu akan kita dapetin. Atau yang ketiga nih, dengan kita paham pengontrolan HPP yang benar ya, kita jadi tahu bagaimana caranya menekan HPP biar cost yang kita tentukan itu titiknya optimal dan efisien. Begitu teman-teman ya, kita langsung aja ke 30 cara mengontrol HPP agar tidak boncos gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita tahu 30 cara bagaimana mengontrol HPP agar tidak boncos, kita perlu tahu dulu nih food journey. Makanan itu sebelum nyampe ke konsumen gitu ya, ke perut konsumen, itu berawal dari mana sih? Karena awal datangnya makanan sampai akhirnya sampai ke meja konsumen itu adalah titik-titik kritis di mana kemungkinan HPP kita bocor ya. Jadi tidak selalu proses HPP yang bocor atau HPP yang boncos itu terjadi pada saat proses produksi aja, enggak ternyata. Jadi proses produksi memang terjadi dari mulai ya, production sampai post production. Ya, dari mana aja sih ya food journey ini mulai gitu ya. Yang pertama pasti dari product research. Sebelum produk dijual, pasti kan kita research produk dulu. Setelah kita produk research, kita melakukan yang namanya pembelian. Nah, di pembelian ini juga banyak potensi-potensi yang membuat mungkin HPP kita semakin tinggi gitu ya. Yang ketiga, proses penerimaan baku. Nah, kita penerimaan bahan baku. Setelah kita beli produk ya, produknya dikirim sama supplier, terus supplier kirim ke kita, diterima sama orang outlet atau sama kita sebagai pemilik bisnisnya gitu ya. Nah, lalu kita simpan, nah disimpan juga kemungkinan ada potensi-potensi barang rusak misalnya, atau ada hal-hal lain yang membuat HPP makin tinggi. Baru setelah itu sebenarnya proses produksi, dan setelah proses produksi baru proses servis. Jadi sebenarnya kalau ditanya titik-titik kritis apa saja yang memungkinkan HPP kita boncos, ya di sinilah gitu ya. Jadi ke 6 titik ini.